Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Ibu doakan semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya semakin semangat berpuasanya, semakin semangat tadarusnya, semakin semangat tarawihnya, dan semakin semangat ibadah-ibadah lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Meskipun dalam keadaan jarak jauh, namun mudah-mudahan tidak akan mengurangi sedikit pun rasa syukur kita dan semangat kita dalam menyambut bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang akhlak. Nah, sebelumnya anak-anak ibu tahu apa itu akhlak? Pasti dong ya, pasti tahu apa itu akhlak. Biasa dalam bahasa kita sehari-hari itu biasanya disebut perangai, sebut watak, atau apalagi ya tingkah laku, kelakuan, atau budi pekerti. Nah, akhlak ini sangat perlu dan paling utama ditanamkan atau tertanam dalam diri kita semua. Nah, seperti itu. Adapun akhlak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah ini atau dalam bahasa Indonesianya disebut perilaku terpuji dan akhlak mazmumah perilaku tercela. Nah, di antara kedua akhlak ini, anak-anak ibu pilih akhlak yang mana? Nah, ya jelaslah akhlakul mahmudah. Karena akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Pasti semua orang tanpa terkecuali akan senang dengan akhlak ini. Nah, setiap orang pasti suka dengan seseorang yang berakhlak terpuji. Sebaliknya orang tidak akan suka, tidak akan menyukai, bahkan membenci seseorang yang berakhlak mazmumah atau akhlak tercela, perilaku tercela. Karena bagaimanapun juga tingginya derajat seseorang, tingginya jabatan seseorang, tingginya pangkat, ilmu, pandai berbagai bahasa, tetapi akhlaknya nol. Nah, maka nilai orangnya terhadapnya juga nol. Nah, misalkan hebat bahasa Inggris, tapi dia sombong seakan dirinya paling hebat. Nah, membanggakan diri berlebihan, padahal dia tidak sadar di atas langit itu masih ada langit. Nah, maka orang yang demikian itu akan termasuk golongan orang yang berakhlak mazmumah. Nah, iya, banyak orang yang tidak akan menyukainya. Tetapi seseorang yang tidak pandai bahasa Inggris misalnya, biasa-biasa saja, tapi akhlaknya jempolan. Nah, dengan guru dia berbudi pekerti, taat, sopan, santun, berkata baik, tutur katanya baik, maka dia termasuk orang yang berakhlak mahmudah. Nah, berakhlak terpuji. Nah, coba anak-anak ibu pikirkan. Kita lihat diri kita masing-masing. Kira-kira anak-anak ibu selama di sekolah atau di rumah atau di mana saja termasuk akhlak yang mana? Nah, apakah sudah termasuk akhlak mahmudah atau bahkan malah tergolong akhlak mazmumah? Nauzubillah min zalik ya anak-anak ibu ya. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya tergolong orang-orang yang berakhlak mahmudah, berperilaku terpuji. Amin ya robbal alamin.
Nah, begitu pentingnya akhlak seseorang sampai-sampai Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak yang baik. Nah, Nabi Muhammad adalah role model, contoh utama, contoh terbaik kita, teladan kita. Dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi aku, kata Nabi, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak yang baik. Akhlak mahmudah, perilaku terpuji. Jadi Nabi itu diutus, Nabi dipuji bukan karena dia sholat kakinya bengkak, bukan karena ngajinya lama, bukan juga karena hajinya berulang-ulang, tapi apa? Ya, karena akhlaknya, akhlak Nabi. Nabi akhlak yang agung, yang besar. Nah, apa saja akhlak Nabi itu yang patut kita contoh? Akhlak Nabi Muhammad yang patut kita contoh itu adalah salah satunya yaitu sabarnya Nabi. Nah, dulu ada suatu kisah ya, Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan seseorang yang buta, tua, orang Yahudi. Dia hidup di ujung pasar. Dia terus menghina Nabi. Dia selalu mengatakan, "Hai anak muda, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu anak penyihir," katanya. "Muhammad itu orangnya gila," katanya begitu. Dan sebagainya, perkataan-perkataan menghina Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Namun kemudian Nabi Muhammad malah mendekati bapak itu, bahkan menyuapinya makanan dengan suapan yang lembut, yang sangat indah. Nah, setiap hari hal tersebut Nabi lakukan. Setiap hari pula orang tua itu menjelek-jelekan Nabi, menghina Nabi. Nah, jadi kata Pak tua itu, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu anak penyihir, Muhammad itu orangnya gila. Nah, begitu. Padahal yang menyuapkan Pak tua itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hati Nabi yang memiliki sifat yang sangat sabar sekali, akhlak mulia. Akhlak itulah yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan singkat cerita, orang tua tersebut dengan sangat menyesal. Karena apa? Iya, karena akhirnya dia tahu bahwa yang menyuapinya itu ternyata adalah seseorang yang selalu dia hina dan dia ejek, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin anak-anak ibu, termasuk ibu juga, dan kita semuanya tidak bisa mencontoh 100% akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Iya, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi, seorang nabi, adalah seorang yang mulia. Tapi anak-anak ibu di rumah bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan di rumah, akhlak terpuji yang perlu anak-anak ibu lakukan di rumah, salah satunya yaitu menghormati orang tua. Nah, hormatilah, sayangilah, cintailah orang tua kita, taati orang tua kita selagi masih ada. Sedangkan teman-teman kita yang lain yang orang tuanya sudah tidak ada, nah, maka kita yang masih ada orang tua, hormatilah mereka, sayangilah, cintailah mereka dengan menunjukkan akhlak terpuji itu. Nah, akhlak yang baik, bagaimana caranya? Tentunya bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Iya, Bu,
Saya sayang dengan orang tua saya cinta dengan orang tua saya, tetapi tidak menunjukkannya. Salah satunya yaitu akhlak terpuji tadi. Nah, misalkan sekolahnya yang benar, kerjakan kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, misalkan membantu orang tua, bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, jangan mengecewakan orang tua dan sebagainya. Nah, misalkan tinggal di rumah aja, jika tidak ada keperluan yang penting di luar, misalkan dengan membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang baik, buku pelajaran, belajar, tidak berkeliaran, tidak nongki-nongki di luar, bahkan di jalanan, atau anak jalanan atau anak senja kalau bahasa anak zaman sekarang itu ya. Nah, seperti itu, jangan sampai ya. Dan kemudian misalkan di sekolah tidak boleh mengejek teman, atau bahasa milenialnya itu membuli atau bullying. Nah, yang demikian itu termasuk perbuatan yang sangat buruk, tercela, akhlak mazmumah, zalim terhadap orang, terhadap teman kita. Nah, sebaliknya kita harus sopan, berkata baik, menghormati teman, saling tolong menolong dalam kebaikan tentunya ya. Nah, membantu teman dalam kesusahan, maka yang demikian itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, sedikit banyaknya tadi sudah Ibu sebutkan ya, yang biasa terjadi di sekolah seperti mengejek, membuli, memalak, atau meminta uang dengan teman-temannya. Nah, berani dengan guru, tidak sopan, atau membolos, dan sebagainya, banyak lagi. Kemudian bila di rumah, berani dengan orang tua, membentak, membantah, berbohong. Misalkan bilangnya pergi sekolah, ternyata jalan-jalan, ngebut-ngebutan, dan sebagainya. Bukankah akhlak tercela itu akhlak yang dibenci banyak orang? Nah, apakah kita mau dibenci banyak orang? Enggak kan? Nah, makanya anak-anak ibu tinggal di rumah yang hari ini mulailah menerapkan akhlak-akhlak mahmudah, tinggalkan akhlak-akhlak mazmumah. Oke? Nah, semoga anak-anak ibu bisa menerapkannya meskipun kita jauh, tidak pernah bertatap muka, hanya via layar handphone saja atau via layar laptop saja, tidak pernah bersapa, namun mudah-mudahan kita selalu terhubung di dalam sebuah doa, saling mendoakan dalam kebaikan, doakan guru-guru kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita semuanya. Karena dengan berdoa itu saja, maka itu sudah termasuk ke dalam akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ya, insya Allah. Jadi demikian yang dapat ibu sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia, amin ya robbal alamin. Baiklah, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.